Cerita diawali dengan memperlihatkan ruang lab yang keadaannya nampak begitu riuh dan mengerikan. Pria bernama Gisu ini adalah orang yang akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di sini. Gisu merupakan dokter yang suka sekali bereksperimen, terutama dalam menyelamatkan putrinya yang satu ini. Tak lama setelah itu datang tentara untuk menggeledah tempat ini. Si ibu ini selaku pimpinan yang bertugas mengatakan bahwa selama eksperimen berlangsung, Gisu telah menewaskan lebih dari 100 orang dan orang-orang itu dikorbankan hanya untuk menyelamatkan putrinya yang saat ini ada di hadapannya. Namun sial, saat Gisu si bajingan akan ditangkap, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Tiga tahun kemudian beginilah kehidupan dunia pasca apokaliptik. Untuk makan aja, penyintas muda ini harus berburu, bukan berburu ikan ataupun hal yang familiar yang sering kita dengar, tapi buaya. Jiwan awalnya mah senang mengira bahwa tuh buaya udah mokat, tapi tahu-tahu buaya itu malahan masih hidup sehingga Jiwan pun harus di-comeback. Untungnya sebelum Jiwan digegel, buaya itu langsung ditarik oleh abang-abangan di tempat ini yang berujung pada tewasnya si buaya. Si beliau ini bernama Namsan. Jagoan gue nih pak, si Namsan. Perkenalkan, gadis gelis ini bernama Suna. Suna sendiri tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk reot yang bahkan kalau minum aja mereka harus menyaring air kotor dulu. Walau begitu, mantan gue ini tetap bahagia dan beliau tipikal gadis yang mau menemani doi dari nol. Tuh yang lu cari kan pak. Suna bertempat di sebuah tempat yang kumuh yang para masyarakatnya dapat kita saksikan kalau minum harus dipilter dulu plus wajib antri. Selepas berburu buaya, Jiwan serta Namsan kemudian menjual sisa-sisa dagingnya di pasar loak. Jika biasanya dalam jual beli ada barang ada uang, nah dalam kasus ini sedikit berbeda, di mana keduanya bukan pengen uang tapi pengen dagingnya itu dijual untuk digantikan dengan barang yang bermanfaat. 뭐야? 쌀이요, 쌀. 다음. Perempuan bernama Yuli ini mencoba menukarkannya dengan barang berharga, tapi Jiwon menolaknya karena emas dalam situasi seperti ini enggak dibutuhkan lagi. Lantaran tak ada yang bisa ditukarkan, karena itu Namsan pun memberikan dagingnya secara gratis, tapi daging ular. Suna serta neneknya mampir ke pasar loak untuk bisa dapat daging juga. Di samping itu, Suna serta neneknya ternyata kenal dekat dengan Namsan dan juga Jiwon. 감사해요, 아저씨. 자, 오늘 고기 좀. Sialnya, dikala kondisi sedang adem seperti ini, selalu aja datang yang namanya pengrusuh. Pengrusuh itu meminta untuk warga distrik bus yang ada di tempat ini agar bersifat kooperatif demi menghindari keributan. Alasan pengrusuh itu datang kemari adalah untuk mencari orang yang ada di sketsanya. Yang anehnya, warga di sini tak ada satupun yang mendekati kriteria dalam sketsa itu. Tapi warga di sini banyak yang ditangkepin. Saat tiba giliran si gemuk yang ditangkap, si gemuk itu malahan ngelawan yang berujung dibabat. Si Tengil di sini kaget setelah tahu kalau ternyata di dunia ini masih ada yang cantik. Terlebih Suna ini masih berusia 18 tahun. Suna lantas nyeletuk, sadar diri blok, badan lu bau tai gitu pengen deket cewek cantik. Mendengar itu si Tengil pun kesel dan langsung menembak Suna. Akan tetapi melihat kalau Jiwon digengbeng, mau gak mau jagoan aing pun harus turun tangan. Singkatnya, jagoan gua melawan para pemuda kebanyakan ngocok ini. Jelas ini adalah hal yang mudah, bahkan Namsan hampir sama sekali tak tersentuh. Apalagi ketika lawan si Tengil. Si Tengil diinterogasi oleh Namsan. Tapi kata si Tengil, beliau melakukan ini hanya menjalankan perintah dari bosnya yang bernama Tiger. Anjing, bosnya serem juga dari segi nama. Bakal jadi duel yang sengit nih kalau ketemu Namsan kayaknya. Namsan sempat menanyakan juga soal air bersih yang dipunya oleh si Tengil. Si Tengil mengatakan kalau ia dan gengnya mendapatkan air bersih itu dari apartemen yang lokasinya jauh dari sini. Hebatnya, Namsan masih memberikan toleransi kepada para pengrusuh. 한테 꼭 전해. 죄송합니다. Aksi hebatnya Namsan itu mendapat pujian dari si Yuli berupa senyuman manis. Namsan sendiri malahan merespon dengan cara yang aneh. Ih, kan seupai. 남산.
Singkat cerita, Jiwon dan Namsan tak sengaja melihat sekelompok orang berpakaian rapi di kediamannya Suna. Si ibu ini mengenalkan dirinya sebagai guru dan ia ingin merekrut para pemuda dengan usia 18 sampai 21 tahun. Lah, ini mah syarat masuk PT Bonapit atuh. Ups. Si ibu yang kita panggil aja Yanti ini datang dari apartemen, tempat yang persis dimaksud oleh si Tengyal tadi. Si ibu mengatakan alasannya mengapa ia hanya merekrut pemuda aja. Alasannya adalah karena ia ingin melindungi negara ini dengan generasi mudanya demi masa depan. Mengingat saat ini dunia sedang kacau, manusia diambang kepunahan. Nah, generasi muda dalam hal ini sangat-sangat amat dibutuhkan. Yanti sendiri mengatakan kalau Suna boleh ngajak neneknya karena keduanya memiliki hubungan keluarga dan Yanti juga akan menjamin kehidupan yang layak di sana nantinya. Seperti yang gue katakan sebelumnya, Suna sudah betah tinggal di sini dan ia nggak mau. Tapi karena neneknya ngebet banget, plus capek juga jadi orang miskin. Karena itu Suna pun terpaksa harus menerima tawaran ini. Yang mana ini adalah awal dari malapetaka. Di malam harinya Jiwon dan Namsan sempat curhat-curhat tipis. Di satu sisi Namsan cukup berat dengan perginya Suna karena Suna mengingatkan ia terhadap putrinya yang telah wafat. Tapi di sisi lain, hidup di tempat ini adalah kehidupan yang keras dan penuh bahaya. Jiwon lantas nyeletuk, Kak Namsan kan kuat, pasti bisa terus menjaga Suna. Enak bet anjing nyeletuk Kak Namsan kan kuat. Iya jagoan gue memang kuat, tapi kalau di gengbeng ujung-ujungnya bisa kalah juga saat. Lantaran gabut, keduanya pun memutuskan untuk berburu aja. Di perjalanan menuju apartemen, rombongannya Suna bertemu dengan rombongan lainnya yang habis ngerekrut orang juga. Suna berkenalan dengan teman sepantarannya yang bernama Juye. Keduanya ini sama-sama cantik dan sama-sama ramah. Bedanya, Juye orangnya agak ceplas-ceplos sedangkan Suna lebih diem. 나 내 나이 또래 친구 진짜 오랜만에 봐. 나도. Di perjalanan keduanya sangat menantikan kehidupan di apartemen nanti yang konon katanya hidup di sana indah banget. Tapi apakah benar seperti itu atau cuma hoax doang? Lanjut. Nenek Suna dan kakek Sugiono di sini terlihat sangat kelelahan Pak setelah berjalan seharian. Yanti mengatakan kalau keduanya lebih baik diantar aja ke klinik terdekat, sementara sisanya bisa melanjutkan perjalanannya. Sampai di sini Suna pun terpaksa harus berpisah dengan neneknya. 나야, 걱정하지 말고 먼저 가. 자, 우리도 다시 출발하시죠. Suna mendapati suatu keanehan di mana ternyata kendaraan menuju apartemen hanya berjarak beberapa meter aja dari tempat berpisahnya ia dengan neneknya. Suna lalu nyeletuk, lah kalau sedekat ini mah mending nenek gue ikut kita aja tadi mah. Yanti menjawab, udah santai aja kali. Besok-besok juga lu bakal ketemu sama nenek lu. Kalau udah gini mau nggak mau Suna pun harus nurut. Kita beralih kepada neneknya Suna dan kakek Sugiono yang niatnya kedua orang ini akan dibawa menuju klinik oleh orangnya Yanti. Akan tetapi Jiwon serta Namsan tak sengaja melihat hal itu yang berujung baku hantam. Namsan berhasil melumpuhkan keduanya, lalu Jiwon pun mendatangi neneknya Suna yang sekarang udah almarhumah. Sialnya, Namsan harus melawannya lagi karena dua bajingan itu bangkit kembali. Kali ini, keduanya pun harus duet. Namsan menghadapi si anjing, Jiwon menghadapi si babi. Jiwon berhasil memancing si babi untuk masuk ke dalam jebakan babi. Meski begitu, si babi malahan memutuskan kakinya menggunakan pisau dapur sehingga si babi pun dapat bebas kembali. Tapi untungnya datang pahlawan gelis yang langsung menyerang kepalanya. Di samping itu, Namsan juga berhasil melumpuhkan si anjing setelah bangkit berkali-kali. Keesokan harinya, nenek Suna lalu dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut. Setelah pemakaman, si gelis yang membantu Jiwon kemarin memperkenalkan dirinya dengan nama Enho. Singkat cerita, Enho dulunya adalah seorang sersan dan waktu gempa beliau serta timnya termasuk orang yang hoki karena dapat selamat. Saat mencari penyintas, mereka menemukan apartemen yang nggak runtuh. Bersama para penyintas, Enho serta rekannya membangun ulang apartemen itu menjadi tempat yang layak huni. Suatu hari, Dr. Gisu pun datang ke apartemen itu. Kedatangannya sebenarnya sangat membantu Pak, tapi suatu hari kedoknya terbongkar oleh seorang Enho. Enho curiga mengapa anak usia 18-an banyak yang tak kembali sejak dibawa oleh Gisu. Saat sedang menginterogasinya, tiba-tiba datang rekannya. Rekannya yang di sini ternyata bekerja sama dengan Dr. Gisu, di mana ketika rekan lainnya ditembak, orang itu malah hidup kembali. Dan itu berkat eksperimennya Dr. Gisu. 제가 인류의 미래입니다. Dr. Gisu dengan pedenya mengatakan dirinya adalah masa depan umat manusia dan Gisu sendiri bisa selamat dari gempa itu karena eksperimennya ini. Enho juga sempat ditawari untuk hidup abadi karena rekannya yang ada di sekitarnya ini udah pada mendapatkannya. Tapi Enho langsung ngegas dengan mengatakan, "Dokter gila." Dan disinilah awal dari pemberontakan Enho.
아무래도 양기수가 사람들한테 이상한 실험을 하는 것 같습니다. Enho mengatakan kepada jagoan Aing kalau satu-satunya cara untuk membabat mereka adalah dengan mengincar palanya. Dan ini tentu adalah hal yang mudah bagi Namsan. Selain beliau mantan pemain MMA yang nggak pernah kalah, beliau juga adalah mantan pemain PB dengan akurasi headshot 99%. Plus beliau juga adalah temannya Next Jack. Gimana nggak ngeri itu Pak? Namsan akan bekerja sama dengan Enho untuk menyelamatkan Suna plus anak buahnya Enho yang saat ini ditahan di apartemen. Si gelis aja deh gue panggilnya, ribet amat nyebut Enho. Singkat waktu, setelah perjalanan panjangnya, akhirnya Suna pun sampai juga di apartemen. 아파트는 무려 30세대 이상이 거주하고 있고 Dokter Gisu kemudian hadir dan ia adalah orang yang bertanggung jawab penuh di tempat ini. Gisu berorasi di depan orang-orangnya di mana ia mengatakan kalau intinya kehidupan di sini itu lebih baik berkali-kali lipat daripada di luaran sana. 그 순아라는 친구처럼 요즘도 계속 아이들을 데려가고 있어요. Si gelis berasumsi kalau anak-anak usia 18-an itu kemungkinan besar hanya sebagai subjek eksperimennya Gisu aja. Dan fakta itu membuat Jiwan sebagai doi tak diaku kesal bukan main Pak. Mereka lantas mengatur rencana dan untuk masuk ke sana nggak mudah Pak. Karena apartemen dijaga oleh para tentara plus tentaranya susah mati. Ini mungkin akan mudah kalau ia bisa bekerja sama dengan si Tiger. Sebelumnya si Tengil pernah mengatakan soal apartemen kemungkinan besarnya Tiger tahu banyak soal apartemen itu yang sedikit besarnya pasti si Tiger bisa membantu. Ketiganya mendatangi Tiger ke markasnya langsung dan ini adalah perawakan bos Tiger yang sesungguhnya. Tujuan Namsan ke sini adalah bernegosiasi, tapi sialnya ia harus mengesampingkan tujuannya itu karena si Tiger tengah naik darah. 고릴라 잡아! Ketiganya versus kacungnya Tiger. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau orang banyak ngocok itu pasti lemah semua. Dan itulah fakta yang harus diterima oleh Tiger. Terakhir, kini giliran Tiger yang belum tumbang. Namun bisa kita saksikan kalau Tiger ini adalah bos culun yang cuma menang reputasi doang. Setelah dibuat turu, Tiger lalu menceritakan kalau biasanya ia ke apartemen hanya perlu air bersih aja yang ditukar dengan orang. Dengan membawa Tiger ke apartemen, itu kemungkinan besar akan memudahkan mereka dalam memasuki apartemen tanpa harus rusuh di awal. 그래, 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. Scene kita kembalikan kepada mereka yang ada di apartemen. Suna sempat bertanya kepada petugas di tempat ini mengenai neneknya kapan datang. Yanti yang mendengar itu pun langsung nyeletuk. Nanti malam nenekmu datang Suna. Sabar ya sayang. Di sini Yanti mengatakan kepada seluruh pelajar dan orang tua yang baru datang bahwasannya anak nggak boleh nempel terus sama orang tuanya biar mandiri. Untuk itulah Yanti akan memisahkan tempat tinggal mereka, para pelajar di lantai 8 sementara orang tua di lantai dasar. 가시죠. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 부모님들께서는 저 따라오실게요. Para orang tua yang baru datang langsung disuruh gawe alias jadi kacung. 이 일을 매일 해야 하는 거예요? 이게 우리 일과예요. Inilah cara apartemen bisa mendapatkan banyak air bersih, bahkan mereka bisa menjualnya ke gengnya si Tiger. Yanti melapor kepada Dokter Gisu kalau beliau telah berhasil merekrut 2 pemuda gacor, yakni Juye serta Suna. Setelah itu, Yanti pun membawa keduanya ke hadapan siswa lainnya, siswa yang telah lama berada di sini, tapi anehnya siswa-siswinya aneh-aneh banget. Juye nggak mengamati keanehan ini. Beda dengan Suna yang merupakan mantan gue. Mantan gue ini beberapa kali mendapati keanehan. Keanehan lainnya adalah mantan gue ngeliat kalau di belakang leher para pelajar terdapat bekas luka. Dan yang masih di plester itu kemungkinan lukanya belum tertutup rapat. Yanti sebagai guru di sini berulang-ulang kali menyebut Dokter Gisu yang menurutnya Dokter Gisu jasanya besar. Di samping itu Suna malahan penasaran dengan sosok Gisu seperti apa. Apakah Gisu adalah dokter spesialis, dokter cabul, atau dokter apalah itu. Tapi lambat laun, kebenarannya pasti akan kita ketahui nanti. Jam istirahat telah tiba, dan semua murid mendapatkan yang namanya MBG. Tak lama setelah itu datang si dokter Gisu. Gisu mengatakan kepada para siswa kalau ia bekerja siang malam demi mencapai kebahagiaan ini. Karena itu, ia memohon kepada para siswa agar menghabiskan seluruh MBG-nya yang telah ia berikan dalam setiap harinya. Gisu kemudian mendatangi Juye, di mana Juye tertarik dengan penelitian
penelitiannya Dokter Gisu. Dan kalau bisa, ia juga suatu saat nanti pengen jadi Dokter Gisu. Juye, lu cantik, lu manis, lu imut. Hati-hati aja lu sama Gisu. Gampang buat percaya omongan calo anjing. 감사합니다, 박사님. 저녁 맛있게 드시고. Di saat yang lainnya terlihat menikmati MBG yang telah diberikan, mantan gua ini nggak sama sekali minat. Beliau nggak minat karena beliau berkali-kali mendengar rumor kalau di beberapa sekolah yang mendapatkan program MBG yang harusnya makan bergizi gratis, tapi berubah jadi makan. Di ruang labnya, Gisu memberikan suntikan terhadap Anton yang sudah terkena eksperimennya. Dan semuanya yang terinfeksi oleh eksperimennya Gisu wajib mendapatkan suntikan itu setiap 20 jam sekali. Karena kalau enggak, orang itu akan berubah menjadi titik. Serum itu sendiri ternyata salah satu komposisinya adalah darah generasi muda. Menggunakan kata-kata generasi muda seolah demi kebaikan, tapi pada akhirnya itu semua cuma kedok. Di balik janji-janji manis mereka, tersembunyi agenda gelap yang memanfaatkan anak-anak tak berdosa sebagai bahan eksperimennya. Mereka bicara tentang masa depan, tapi nyatanya mereka lah yang merampas masa depan itu. Pada saat semuanya sedang molor, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan memasuki ruangan Gisu. Di ruangan ini, Suna dapat melihat langsung mengenai riwayat eksperimen-eksperimen gila yang telah dilakukan oleh si dokter gila. Ia juga bahkan harus ngelihat langsung kalau Jue yang merupakan rekan polosnya saat ini telah dijadikan bahan eksperimen. Sementara itu, Gisu sendiri saat ini pergi ke lantai dasar. Di lantai dasar ini, Gisu harus berhadapan dengan ortunya Jue, di mana kedua ortunya Jue ingin sekali bertemu dengan putrinya, bahkan sampai mohon-mohon. Gisu pun lantas mengajak kedua ortunya Jue ke ruang labnya. Gisu memasuki ruang lab dan untungnya mantan gue ini udah ngumpet duluan sehingga nggak ketahuan. Melihat putrinya seperti ini, sebagai orang tua jelas dong pak mereka khawatir. Tapi kata si Gisu, ortunya nggak boleh megang anaknya untuk sekarang karena jika melanggar inilah yang terjadi. Dan ya, si cantik Jue tewas dalam eksperimennya, entah karena overdosis, rumah sakit nyawa pun melayang atau bagaimana. Tapi yang pasti, fakta mokatnya Jue membuat Gisu kesel. Bangsat bener nih Gisu, harusnya ortunya yang kesel dong. Malah si babi yang kesel. Mantan gue yang menyaksikan kejadian itu saat ini benar-benar dibuat syok pak. Lebih syoknya lagi, ia pun harus terciduk sama si Gisu anjing. Gisu langsung menjadikan mantan gue ini sebagai bahan sebagai bahan eksperimennya. 쉽게 죽게 하지 않으니까. Singkat cerita, setelah Namsan CS melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai juga di depan apartemen. Tiger langsung dihadapkan oleh penjaga apartemen. Tapi karena penjaga apartemen itu telah mengamati adanya keanehan, Tiger pun lalu ditodongkan senjata. Untungnya, Namsan dengan sigap langsung membabatnya sehingga situasi pun berubah menjadi chaos dalam seketika. Namsan menerobos masuk melewati beberapa penjaga, bahkan truknya sampai masuk ke lobi. Di sinilah aksi mereka dimulai dan Namsan memulainya dengan memecahkan kepala musuh. Gila, rasio headshot 99% emang gila anjing. Musuh di depan pecah pala. Kelas Mamang Namsan. Ketiganya akan ke penjara dulu untuk menyelamatkan bawahan si Gelis yang saat ini ditahan oleh si Anton. Namun sialnya di balik jeruji besi itu, si Gelis harus mendapati fakta pahit kalau bawahannya saat ini udah berubah jadi monster. Hal ini terjadi karena mereka tak nurut dengan perintah Gisu. Kalau udah gini, mau nggak mau mereka pun harus membabatnya sebelum dibabat duluan. Meskipun monster-monster itu lincah, tapi mereka hanya bisa nyerang tanpa menggunakan otak yang ujung-ujungnya jagoan Aing, Jiwan, serta si Gelis memenangkan pertempuran ini. Berat sih pak ngalahin ketiganya ini. Apalagi kalau udah berurusan sama Namsan, lu lalai sedikit, pala lu hilang pak. Melalui intercomnya, Gisu dengan pedenya mengatakan bahwa Namsan CS tak akan berhasil dalam aksinya ini karena apartemen ini dijaga ketat oleh pasukan khusus. Karena itu Gisu meminta kepada Namsan CS agar suren aja. Dengan begitu, Gisu pun akan membiarkan Namsan pergi dan inilah jawaban jagoan Aing. Kelas 6, Suren. Apa itu Suren? Namsan mengamati kalau di balik pintunya itu saat ini ada tentara yang telah menarik pin bomnya. Sebelum bom dilempar, Namsan lah yang lebih dulu menembaknya sehingga bom pun meledak.
Setelah ngeluting, disinilah pertarungan yang sesungguhnya. Namsan menugaskan kepada dua rekannya agar memprioritaskan nyawa Suna aja, sementara ia akan bantai-bantai. Namsan benar-benar menunjukkan ketelatenannya serta keuletannya dalam bertarung. Attack speed gila, damage gila, dan intimnya Namsan ini benar-benar gila karena seluruh lawan-lawannya yang datang semuanya dihabiskan tanpa ampun. Kita lihat dulu aksi rekan kita yang dua ini. Sampai di sini, si Gelis menugaskan untuk Jiwan mencari Suna, sementara beliau akan menahan musuh-musuhnya yang akan ke atas di tempat ini. Selain Namsan, si Gelis juga memiliki skill yang gila. Soal power, memang si Gelis eleh, tapi soal kelincahan, si Gelis boleh diadu. Si Gelis kini harus berhadapan dengan tangan makannya Gisu. Berhubung si Gelis dulunya adalah tentara, karena itu Anton pun ngajakin agar si Gelis join ke dalam aliansinya. Tapi si Gelis langsung nolak pak, dan langsung juga mencolok anus si Anton. Tapi sayang, membebat Anton gak semudah itu pak. Walau si Gelis berkali-kali menyerangnya, si Anton ujung-ujungnya menang juga. Di saat yang sama, Jiwan saat ini sedang berjuang mencari Suna, dan ia berhasil mencapai lantai 8 dan menemukan Bu Guru Salsa. Bukan, Bu Guru Yanti. Bu Guru Yanti mengatakan kalau Suna saat ini ada di labnya Gisu. Tapi sebelum ke sana, Jiwan mengatakan kepada para siswa agar keluar dari sini dan bertemu orang tua mereka. Namun mereka meresponnya dengan pelongo-pelongo, kayak orang kebanyakan ngocok. Mamang Namsan akhirnya ketemu juga dengan raja terakhir dan duel pun terjadi. Di saat yang sama, Gisu sedang menyuntikkan serumnya yang telah dicampur dengan darahnya Suna sebagai eksperimen barunya. Ia lalu menunjukkan hasil keberhasilannya itu kepada putrinya yang masih hidup, yang mana putrinya hanya hidup dengan seperempat badannya aja dari kepala sampai dada. Hidup putrinya terbilang sangat miris pak, karena putrinya hanya hidup di dalam kaca dengan bergantung pada serum juga yang harus disuntikan setiap 20 jam. Melihat hal itu, Suna pun langsung mengeluarkan jutsu andalannya, yakni ceramah no jutsu, di mana Suna mengatakan andai aja putrinya bisa ngomong, putrinya pasti nggak ingin hal ini terjadi karena apa yang dilakukan Gisu lewat eksperimennya sudah jauh melampaui batas kemanusiaan. Jatuhnya bukan lagi upaya penyelamatan, tapi obsesi yang membutakan. Selang beberapa saat dari Gisu menyuntik dirinya, kemudian timbul benjolan di belakang kuping. Hal itu terjadi karena Suna nggak sama sekali memakan MBG-nya. Mamam Tasya kena efek samping dari eksperimennya sendiri. Tak lama setelah itu datang seorang Jiwan, akan tetapi kita kembali pada pergelutan sengit di antara Anton dan jagoan Aing. Singkat cerita, jagoan Aing di sini berhasil mengalahkan si Anton dan seluruh siswa juga kini dapat kembali bertemu dengan orang tuanya di halaman apartemen. Kedoknya sudah terbongkar, Gisu pun lantas melemparkan bomnya ke dalam ruang labnya dan Gisu bangke kabur dengan membawa koper yang di dalamnya berisikan putrinya sembari ngomong, kau akan baik-baik saja, kau percaya ayah kan? Namsan memasuki ruang lab dan ia berhasil menemukan Jiwan dan Suna yang sedang tergeletak. Tapi untungnya keduanya masih diberikan umur panjang, begitu juga dengan si Gelis. 다들 괜찮아요? Para orang tua yang anaknya belum kembali kemudian menanyakannya kepada Gisu. Sayangnya mereka harus menerima fakta kalau anaknya telah dikorbankan demi kepuasan Gisu dan juga kacungnya. Alhasil apa? Alhasil si Gisu pun harus digengbeng. Good, hajar aja pak, bu si anjing itu. Setelah digengbeng, Gisu pun langsung meng-comebacknya. Perbuatannya itu tanpa sadar ternyata telah melukai putrinya sendiri. Singkatnya, putri Gisu akhirnya tewas. Ironisnya, kematian justru menjadi jalan yang lebih baik daripada membiarkannya hidup dan menyaksikan kegilaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sebuah perbuatan yang begitu kejam hingga iblis pun mungkin akan menunduk di hadapan Gisu. Gisu anjing, Gisu anjing. Gua kalau ketemu sama nih orang, gua gaplokin orang sampai mati anjing. Tak lama setelah itu, Suna pun muncul di hadapannya untuk menceramahinya. Bukannya menghiraukan, Gisu malahan mau menembaknya akan tetapi
Mission sukses. Tamat. Dari film ini kita belajar kalau ternyata bukan akhir dunia yang bikin manusia rusak. Manusianya sendiri udah rusak dari awal. Dunia boleh hancur, Pak. Monster boleh berkeliaran. Tapi ambisi orang-orang pintar yang sok jadi penyelamat itu justru yang paling mematikan. Intinya, kadang kiamat datang bukan dari langit, tapi dari orang yang merasa dirinya Tuhan.